alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita hari ini akan ujian komprehensif ya, mata kuliah aplikasi teknologi informasi ya. Mata kuliah ini kan ada tiga mata kuliah di dalamnya ya. Ada manajemen masalah data, sistem informasi dan otomasi perpustakaan. Kemudian Bapak sudah kasih di grup soal dan tertulis ya. Ini sudah ya? Sudah buat semua. Kemudian kita Bapak uji lisan. Ya, lisan. Jadi apa? Pengetahuan tentang 3 mata kuliah itu. Kemudian kita praktek. Kalau sudah praktek bisa, berarti lulus. Kalau tidak berhasil, ngulang. Ya kalau nggak bisa, belum selesai ya. Karena ini sebenarnya apalagi otomasi ini kalau Bapak sering Bapak bilang ini muaranya dari ilmu perpustakaan ya. Biasa di situ laptop ada ya? Ada kok. Ya. Gak apa-apa, kita lisan dulu, itu ditaruh dulu. Karena kita habis praktek baru kita susun tabelnya. Oke, ini sahabat. Ya, jadi itu ya. Jadi ada 3 mata kuliah. Kemudian tadi otomasi perpustakaan Bapak anggap sebagai muaranya, karena di situ ada katalog, ada label, ada layanan sirkulasi ya, pelakuan dan lain-lainnya. Makanya ini Bapak anggap selesai dari kampus itu harus bisa otomasinya. Nah, baik ya, untuk waktu kita kira-kira jam 3 sudah selesai ya. Jadi, mungkin setengah jam kita bisa. Nanti di situ ada 6 pertanyaan. Nanti Bapak acak. Ada 9 ya. Walaupun tidak kena, anggaplah mewakili. Karena sebenarnya ini hanya mengklarifikasi, mengulang kembali mata kuliah yang sudah diajarkan di kelas kan. Bicara masalah pangkalan data. Pangkalan data itu basis data penting juga ya. Kalau kita tidak otomasi, pakai Excel, pakai Linisys atau pakai Microsoft Access itu sudah bisa. Terus yang kedua penelusuran ya. Penelusuran informasinya dari otaknya, dari internet. Kemudian yang ketiga otomasinya. Ini baca. Ini kalau ada. Ya, ini ada berapa? 7 ya. 7. Jamnya ya. Kemudian Dewi, Ratnasari, Muhammad, sama Jalan. Aduh, tadi Pak. Ada. Ada ya. Ada jaket, ada. Ini dicuci Pak, alma mater. Dicuci. Terus ini juga? Nggak muat Pak. Tidak muat coba. Iya. Ya. Atau itu juga tidak muat? Muat tapi ya? Mau beli misalnya? Ya. Kemudian Afrida ya? Afrida, Muhammad Farhan. Kemudian Muhammad Hidayat. Baik, Bapak acak ya. Ini Bapak acak. Dan itu jawaban boleh silahkan baca dulu jawaban itu. Kemudian kalau misalnya sudah bisa tanpa baca ya silakan. Tetapi tetap pakai bahasa ini juga ya, masih bisa dipahami dengan bahasa sendiri. 3 soal itu sudah Bapak share di grup ya. Mungkin yang pertama Bapak dari bawah saja ya, Ahmad Hidayat ya. Oke. Hidayat. Coba dari penelusuran informasi ya. Penelusuran informasi yang nomor 2 dulu. Apa? Soal Katalog dan opak. Bagaimana menelusur informasi, menelusur buku dengan katalog atau dengan opak ya, 2. Jadi nanti pakai katalog seperti apa, pakai opak seperti apa. Gimana? Sekarang langsung Pak. Iya. Kalau misalnya kita menggunakan katalog manual, itu kita harus pertama-tama datang dulu ke perpustakaannya Pak. Lalu kita mendatangi lemari katalognya dan mencari kata kunci sesuai dengan abjad
yang ada di katalog itu. Lalu bila sudah ketemu katalognya, lalu kita dapat langsung menuju ke lokasi yang telah ditentukan di katalog itu. Sedangkan kalau misalnya dengan menggunakan OPAC, kita tidak perlu datang ke perpustakaannya, cukup dengan membuka web browser lalu mengetikkan web OPAC dari suatu perpustakaan itu, lalu memasukkan kata kuncinya langsung, dan kita sudah dapat mengetahui apakah buku itu sudah dipinjam atau masih tersedia. Jadi kalau kita mau minjem di katalog Sudah apa saja yang katalog apa saja? Katalog ini ada katalog pengarang, judul, dan subjek, Pak. subjek ya. Kalau subjek itu dia gimana caranya? Misalnya ada orang sering bapak di itu kalau ada yang minjem gimana? Sesuai dengan Kalau garis katalog itu subjek itu dia menunjukkan topik yang proses di suatu buku. gitu ya. Kalau ada orang minjem kan walaupun kita tidak pakai katalog, sebenarnya sudah mempraktekkan katalog. Karena kalau ada orang datang minjem apa Pak, misalnya minjem buku, nah langsung kan apa yang ditanya dengan orang? Apakah buku ini terdaftar di perpustakaan? Ya, kalau kita nanya sama dia, mau mencari buku apa, Pak? ya berarti itu Sudah situ mempraktekkan katalog. katalog manual. Kalau dia berarti berdasarkan apa? Judul ya. Nah, berarti berdasarkan judul. Jadi kan mau cari judul buku apa Pak? Sebenarnya itu katalog kan? Ya kan? Judul apa? Lalu kalau dia bilang lupa saya Pak, berarti apalagi yang kita tanya? Nah, orangnya apa? Siapa? Tahu Pak, saya lupa juga. Baru ditanya. Tapi jangan nanya subjek. Dia nggak tahu kan subjeknya apa. Subjek bahasa kita kan. Kalau bahasa kita ke dia apa? Kira-kira kopi yang akan dicari tentang Topik juga dia nggak tahu. Awalnya topiknya. Iya, mengenai atau tentang. Mencari buku tentang apa Pak? Oh saya mau atau yang ngetik atau apa? Atau bisa nulis ya, atau misalnya untuk mencari rumus-rumus di komputer misalnya, ini bisa saja statistik atau bisa buku-buku aplikasi misalnya. Jadi kita sudah mempraktekkan sebenarnya itu ya. Jadi secara tidak sadar kita sudah mempraktekkan katalog manual. Kalau katalog online tadi gimana? Online tidak perlu datang ke perpustakaannya, cukup dengan membuka web browser yang bisa diakses melalui handphone atau laptop. terus cara nyarinya? Ini masukkan link dari paket tersebut, misalnya kayak perpustakaan ini dimasukkan di web ini sebarnya, lalu tinggal enter dan nanti ada kolom pencari tapi bisa dari awal seperti buku-bukunya. Nah, berarti kan sama sih dengan katalog. Ya. Jadi kita nanya dengan komputer tadi kan, Ya. nanya dengan program OPAC, carikan buku ini. Dia nggak tahu katanya, kan ngarang kan, bingung juga dia muter-muter kan. Itu tentang apa gitu. Jadi baru tahu saya kita buat tentang menanam ini padi. Itu dia sebutkan ini buku misalnya pertanyaan misalnya. Itu ya. Sudah? Sudah. Oke, kemudian amijahnya. Amijahnya apa yang dimaksud dengan otomasi perpustakaan? Dari situ ya, silakan. Itu dulu. Otomasi perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi pada kegiatan administrasi agar lebih efektif dan efisien seperti pengadaan, pengelolaan, dan pelayanan. Terus? Otomasi perpustakaan itu mencakup konsep, proses, atau hasil membuat mesin
atau tindakan yang secara otomasi dari tindakan sendiri dengan menggunakan campur tangan manusia. Ya. Jadi kalau ditanya apa otomasi? Otomasi itu proses Otomasi. Sebenarnya dari otomatis apa otomatis? Otomatis jam saya ini otomatis nih. Tiap jam 5 bunyi. Itu maksudnya apa? Otomatis kan? Iya, otomatis. Dia apa? Dia ngapain? Jalan sendiri. Jam apa ini atau misalnya apa ya, laptop ini setiap 5 menit dia mati otomatis ya, berarti otomatis itu Program untuk memudahkan manusia. mati dari itu gimana? Dia mati terus program dibuat untuk mati, ya. Terus kita nggak mati itu, dia mati. Jadi otomatis itu settingan. Setelah disetting, dia bekerjanya apa? Setelah disetting, Tadi tanpa dipegang manusia. dia tanpa dipegang manusia, berarti dia melakukan otomasi. Berarti otomasi itu ini dia tadi kita setting di program 5 menit mati, berarti secara otomatis kan, berarti otomatis itu bekerja secara magnet Pak, secara ya sendiri, berarti dia otomatis itu kerja sendiri gitu aja. Nah, jadi jangan itu sendiri lah, karena kalau Pak Sulistyo itu dia bilang suatu tidak, suatu itu sendiri, tidak itu tidak sendiri. Nanti berarti kalau otomasi perpustakaan, layanan perpustakaan ya, Yang otomatis, itu otomatis benar, otomatis tadi yang otomatis tadi tidak sendiri, mengendalikan sendiri kan. Artinya kalau kita ketik apa judul, ketik polasinya, nanti dia katalog tidak sendiri kan. Ya, jadi maknanya gitu aja. Jadi pokoknya otomatis itu jalan dewek lah, secara otomatis gitu kan. Kalau metik beda ya. Metik juga, metik. Kalau metik masih. manual dengan metik apa bedanya? Nah, kalau manual, Motor metik, kalau manual pakai itu Pak, bantuan dari link apa ya? giginya cepat. Berarti secara apa ya kalau metik itu? Mobil metik itu coba kita beli ya biar itu jelas. Kalau otomasi sudah ya, ada KBBI tidak pilihnya? KBBI coba apa bisa baca berdua KBBI di HP metik. Oh nggak ada ya, di kamus beda ada dan metik beda ya, metik nggak ada ya. Apa metik? Digital. Metik adalah bisa nggak tahu metik? Jadi kita ingat kan, masuk Google. Metik di Google aja cari, tanya sama dia. Metik adalah pengertian metik gitu. Kalau otomasi bergerak sendiri, sekarang metik itu kan perpindahan gigi secara sendiri ya Pak ya. Berarti metik itu cuma suatu kendali saja Pak, tidak suatu tindak. Kalau tindaknya kan masih campur tangan manusia untuk mengugasnya kan. Nah kalau metik itu cuma suatu kendali saja, kendali dari Kendali ya. gigi tadi Pak. itu bedanya ya.
masih kita kendalikan ya. Iya, masih di Kita kendalikan. kita tapi Karena motornya tidak berjalan sendiri kan, Iya. bukannya kita diam aja dia bergerak sendiri kan, berarti otomatis motor itu ya, seperti itu. Kalau ini kalau otomasi kan suaranya aja. Makanya kalau suara- dapat pengertiannya, misalnya tadi kendali aja ya, berarti tinggal kita logikakan. Gitu. Oh berarti waktu kita naik kendaraan, dia masih berjalan, tapi kita yang kendalikan. Gitu. Tapi sudah tidak manual lagi, gitu kan? Sudah. Tapi kalau yang otomatis tadi, mungkin perintah awal saja. Iya. Itu dia hidupin motor, jalan. Gitu. Nanti dia jalan sendiri kan. Atau misalnya terus ya ada belok sendiri kan. Dan nanti teknologi zaman itu seperti itu ya. Kalau ada teknologi seperti itu kita tidak akan ada yang tumburan ya. Kalau tumburan ya berarti sendiri kan. Sendiri stop. Itu ya. Ini hanya untuk begini saja ya. Baik, jamnya sudah, kemudian perlahan ya. Perlahan bagaimana menelusur dengan internet. Menelusur dengan internet itu gimana? Dengan search engine. Iya, dengan search engine terus. Sarana yang paling mudah digunakan untuk mencari informasi di internet, baik berupa artikel, file maupun databasis, seperti menggunakan Mozilla, Firefox, Google, Yahoo, dan Microsoft. Kalau di search engine pakai kode-kode nggak? Misalnya ada or and put bisa digunakan atau pakai, atau misalnya kita nelusurin aja nih, nelusur jurnal misalnya, jurnal tinggal masuk browser, Masukkan jurnal. judulnya Ini jurnal apa? ada Iya, jadi ada dua macam ya. Ada pertama langsung dari Google kita tanya judul apa, biasanya dia langsung cari URL-nya kan, halaman jurnal atau apa. Tapi kalau kita tahu halaman jurnalnya, kalau misalnya kita tidak tahu lagi, nanti pakai langsung ketik ya, aplikasi atau apa. Misalnya ada website yang seperti misalnya dari Google Book ya. Kita nyari buku bisa, walaupun itu dijual, tapi kita bisa menyusul atau pakai Libgetis ya, itu bisa. Atau pakai BOKORG itu buku luar negeri kita bisa ambil. Nah, jadi ya pakai search engine tadi ya. Jadi tetapi nanti ada kelanjutannya, kita mau pakai dua halaman web atau langsung dari search engine. Kalau kita tahu alamat webnya kan tinggal Libgetis titik nanti buku judulnya misalnya digital library, benar-benar tidak muncul. Terus pakai itu ya, pakai search engine. Kasih batuk, minum dulu. Oke, minum dulu. Kena AC ya? Biasa kena AC sama batuk? Enggak. Banyak yang lagi musim apa-apa, tapi ya di ini aja ya. Kalau mau batuk, ada bawa izin itu dulu, minum dulu. 1, 2, 3 sudah ini ya, 3 orang. Kemudian Dewi apa Dewi? Dewi ya. Tadi Dewi bagaimana kendala-kendala atau masih dengan kendala-kendala masih ada ya? Siap, kendala-kendala kalau kita mau buat otomasi apa saja? Masih dalam perpustakaan. Oke, perpustakaan. Satu, terbatasnya fasilitas komputer untuk layanan komputer. 2, informasi buku yang ada pada layar opak sehingga tidak cocok. Buku yang dicari tidak ditemukan di lokasi rak sehingga menghambat pengunjung dalam menemukan buku. 3, otomasi bersifat ketergantungan terhadap penyediaan layanan software.
Apabila sistem mengalami error atau ingin melakukan penambahan modul atau fitur, maka harus dilakukan upgrade sistem dengan pembiayaan untuk mendatangkan penyedia layanan. Jadi kalau kira-kira apa tadi? Satu, kalau kita mau Kurangnya persediaan komputer. kurang persediaan komputer, maksudnya komputernya kurang persediaan komputer maksudnya Mungkin di perpustakaan kurang banyak komputer. kurang banyak. Sudah ada ya, tapi kurang ya. Kurang. Nah, kalau kita kurang komputernya juga menjadi kendala untuk informasi ya, misalnya komputer ada layanan, dia ada yang jadi opak, ada yang jadi layanan, ada yang bisa untuk pengolahan. Nah, kalau kita cuma ada yang satu komputernya, ya bisa dijalankan tapi kendala, bisa saja bisa dibuat 3 jendela. Ini pengunjung, pengolahan, ini opaknya bisa kalau mau ada yang datang, Pak saya mau mengunjung, tidak begitu. Tapi ya terjadi kendala ya, kurang ya. Terus dua, Informasi buku yang ada pada layanan opak sering tidak cocok. yang di opak tidak cocok ya, otomasi di opak dengan itu masuk tidak ada, tidak cocok. Pertanyaan kan apa kendala di otomasi? Bukunya tidak cocok. Benar, bukunya tidak cocok. Dari mana? Inputnya salah. Berarti kalau di situ Kira Pak, Hah? jangan dicari Pak. Ada Ustaz Kira tidak ketemu bukunya. Berarti kendalanya di mana? Orangnya apa? Pegawainya? Maksudnya harus ke situ. Berarti pegawai yang tidak apa misalnya kurang teliti, lalu kemudian pada saat otomasi berjalan itu udah ketemu gitu kan, dia taruh, dia sengaja kayaknya sengaja buat ngeprank kita kan. Ya, kalau 6 dia berubahnya 9 kan, dia bilangnya jadi kalau sesuai kan pas. Jadi ya ketelitian apa namanya sih, berarti ketelitian dari pustakawan, SDM, terus Otomasi bersifat ketergantungan terhadap penyedia layanan software. kita punya media Layanan layanan software. 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 Berarti itu kita masih dijajah oleh itu yang sering Bapak sampaikan, dijajah oleh orang IT ya. Jadi kita kalau dia install ke kita, kemudian dia pulang, kalau ada salah kita telepon dia lagi kan. Nanti di situ kurang kemampuan IT-nya ya. Tadi kan dia tidak ini saja kan, tidak teliti saja pegawainya ya, tidak terus. Kalau ini kemampuan IT yang kurang, sama saja SDM tapi khusus ke teliti ya, ada apa ke IT-nya atau kurangnya keahlian di bidang otomasi ya, bidang software ya. Kayak kita ini kalau bisa kan kalau rusak kita sendiri install ya. Jadi kita sudah naikkan satu tingkat, biasanya kita pengguna. Kalau tadi diinstalkan orang, terus dia pulang, kita pustakawan sebagai pengguna saja menggunakan kan. Begitu rusak, telepon dia lagi. Kalau kita naikkan satu tingkat menjadi admin atau admin itu bisa administrator kan, jadi artinya kita dikasih admin, dikasih password, dikasih apa untuk install ya, jadi naik satu tingkat, programnya sudah program orang, tapi kita bisa install, itu namanya kita naik satu tingkat. Nah, sebenarnya kita mahasiswa harus naik satu tingkat itu, jangan jadi pengguna saja. Kalau ada rusak, biar kita yang install. Ini sulit kan, ini kan bisa, gitu bisa. Nah, jadi kalau mau satu tingkat lagi programmer itu bukan kita, karena dia harus kuliah ilmu komputer kan. Kita hanya sampai ke tingkat admin saja dulu sudah bisa install. Kalau orang programmer kan dari awal ya, program dulu kita tidak
tidak sampai ke sana mau bahas apa pemrograman. Yang penting kita sudah tahu kalau ada mau edit nama sekolah, nama kartu anggota, itu aja yang kita pelajari kan biar bisa install mana. Tapi programnya sudah. Syukur-syukur bisa ke programmer ya. Ada juga otodidak bisa. Tapi rata-rata orang memang ilmu komputer ya. Oke, baik ya. Itu siapa tadi? Terus Afrida ya? Iya. Ya. Apa pengertian otomasi? Sudah ada otomasi, kemudian otomasi. Nah, apa saja aplikasi otomasi yang digunakan untuk ilmu pemustaka? 3 kayaknya dulu ya. Yang pertama ada Senayan Library Management System. Senayan Library Management System. Terus Yang kedua ada Invoice Live Integrated Library System. Library System Live. Ujungnya ada Inggris Live ya. Terus Ada yang ketiga ada cara informasi perpustakaan. ini ada program-program yang dibuat orang kan. Tapi minimal kita doing English Live sama Slim ya. English Live sama Slim kita nanti milih dua, boleh pakai English atau pakai Slim. Tapi ketika Slim ya, Slim. Terus chip itu dulu kita pakai Simpus ya, nama-nama biasanya dibuat. Ada misalnya di Bina Dharma itu apa, Gelis Library gitu. Di orang Sunda ya. Gelis itu cantik. Bagus misalnya. Ini dibuat Gelis Library. Lalu dia buat sistem nanti namanya. Mungkin ada kepanjangan juga kita nggak tahu, tapi dari cara informasi pustaka juga itu sebenarnya pakai program aplikasi dan dia buat nama ya, digital fusi atau yang lain yang punah malah dibuat. Silakan saja buat kalau bisa programmer itu kan. Tapi kalau kita sudah dibuatkan English, sudah kita install saja gitu. Namanya orang yang buat English kan sih namanya. Iya itu ya. Aplikasi apa saja ya banyak kalau di, tapi minimal dia itu. Terus MDV ya, MDV penelusuran basis data itu pengertian mengenai basis data ya. Manajemen basis data, manajemen pangkalan data, Yaitu kumpulan data yang sudah terorganisir yang pada umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Kemudian pada saat menjadi atau semakin menjadi kompleks, itu akan dikembangkan lagi menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Sedangkan untuk database management system atau DBMS itu merupakan sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, serta memastikan data tersebut tersimpan dengan baik. Kalau pangkalan itu? Pangkalan itu kayak kumpulan Pak. Jadi segala sesuatu informasi. Kalau data, oke. Kumpulan data. Kalau base? Kalau base itu kayak terminal Pak. Jadi awalnya gitu. Yes. Selanjutnya kita akan praktek itu coba wakil salah satu aja memberikan ini apa urutannya apa saja silakan di soal itu sebutkan urutan untuk install Slim ya setengah jam pas ya silakan siapa
Ani, apa Ani? Di sini. Silakan, siapa saja? Pusing. Komentar yang pertama itu melakukan download slim Ya. di browser, kemudian melakukan penginstalan. Sambil menunggu penginstalan dari slim itu kita mendownload sama lengkap sampai slim itu sudah kita download exam juga. Kemudian setelah kedua aplikasi tersebut selesai diinstal, kemudian terdownload, kemudian diinstal dua aplikasi tersebut di laptop atau di komputer. Setelah kedua aplikasi tersebut selesai, kemudian buka terlebih dahulu aplikasi exam, lalu aktifkan kontrol panel dari exam tersebut, yaitu ada dua. Pertama Apache dan juga MySQL. Setelah kedua tersebut sudah diaktifkan, kemudian ekstrak, pindahkan ke data C, lalu masuk ke exam, terus masuk lagi ke htdocs. Kemudian setelah sudah di copy atau dipindahkan ke htdocs lagi, yang slim folder slim itu diubah nama yang kita tahu atau kita ingat. Lalu setelah itu buka halaman browser, kemudian ketik di bagian search engine localhost phpMyAdmin. Lalu setelah sudah masuk ke phpMyAdmin, itu diklik pada bagian phpMyAdmin tersebut. Selanjutnya pilih database, lalu pilih database name, ubah nama yang di situ ada kolomnya, ubah yang bisa diingat seperti perpus. Lalu setelah database tersebut sudah, klik privilege, kemudian bahasa Indonesia dia laptop bahasa Indonesia akses. iya. Kemudian ada di user akun, lalu isi username tersebut purpose untuk apa yang di hostname-nya itu tetap jadi lokal, lalu di localhost yang di password dan itunya passwordnya itu jadikan satu dengan yang nama tadi purpose biar tidak kesulitan. Lalu klik global privilege, lalu check out semua, lalu ke bawah lagi, setelah ke bawah itu klik go. Setelah itu buka di browser itu localhost garis miring perpustakaan, kemudian setelah itu get start, lalu pilih next, kemudian install slim. Selanjutnya di database name perpustakaan, lalu di database name-nya itu perpus biar mudah, terus untuk username juga perpus sama passwordnya. Lalu selanjutnya test connection, kalau di connectionnya itu udah oke atau sudah berwarna hijau, kemudian run the installation. Selanjutnya klik username admin, itu yang username admin, password admin itu diubah menjadi perpus semua, termasuk dari retype passwordnya. Setelah itu kalau ada tulisan di folder tersebut install in your client is slim is already exist for security, lalu please remove itu kemudian it from your machine, lalu klik folder exam tersebut, kemudian klik htdocs,
terus klik perpustakaan dan klik install. Setelahnya kalau udah berhasil lalu klik go to my Slim, kemudian masuk di menu pengelolaan di Slim itu. Nanti ada kalau udah bisa masukkan yang nama perpus dengan password perpus, lalu di search engine tersebut dituliskan localhost perpustakaan _indeks php tanda tanya p sama dengan login. Setelah masuk di halaman Slimnya ada username sama password, itu dimasukkan perpus, password perpus. Kemudian setelah masuk ke dalam itu baru bisa untuk melakukan yang namanya pengeditan data, memasukkan modul buku atau judul buku pengarangnya ya. Jadi itu tahapannya satu-satu. Jadi kalau misalnya belum berhasil satu, jangan maju dulu. Jadi bisa download, belum berhasil download, cari dan download sebentar dulu kan. Kedua, install sampai P. Install sampai P sampai berhasil. Kalau udah berhasil, mantap di situ. Maju tidak bisa maju lagi ya. Terus sudah aktifkan exam, kemudian buka database yang buka privilege sampai terakhir tadi dibuat localhost perpustakaan indeks sama dengan PHP login gitu ya, sampai login tanda tanya dengan login, terus passwordnya sampai seperti itu ya. Jadi urutannya kalau misalnya tahu urutannya itu ya kita tinggal contreng aja. Oh, sudah. Tapi kalau kita sudah main ya langsung aja kan klik sebentar. Jadi bisa yang agak lama nanti install sampai P, itu mungkin bisa dari 5 menit kan. Begitu sudah dari situ cepat. Kalau yang biasa 15 menit selesai. Tapi kalau tidak bisa sejam kan, bisa seharian. Jadi itu. Terus kedua ya harus selesai, tampil, baru Bapak anggap selesai. Kalau belum terus sampai bisa sampai berhasil kan. Tadi kan Bapak sudah memberikan exam sama sebelumnya. Kami sudah menginstal examnya dari mana juga Pak? Tapi ini itu ya. Iya. Berapa? Nanti akan kalau belum ada di juga sudah belum ada install itu ya. Berarti langkahnya sudah download sama install kan? Iya. Bisa. Bahkan nanti bisa dipakai untuk beberapa program gitu ya. Terus ini apa yang sampai ada ya, sampai pengelolaan tadi ya. Pengelolaan itu. Nah, pertama nanti Bapak lihat aja kalau sudah ada examnya, bisa kalau sampai bisa dihapus dari awal. Oke, sebenarnya tadi ya, harus sebenarnya harusnya memang dihapus dulu kan, dilihat dulu. Jadi kita memang baru dari awal. Mungkin dilihat saja dulu ya, karena kan install ini kan mudah nanti kan. Delete semuanya, tidak ada yang ada exam. Ada yang sudah pernah kita lihat? Coba cek aja satu-satu ya. Coba dibuka, ambil laptopnya, kabel dia ya. Kita mulai praktek ya. Coba lihat dulu satu. Ini sudah ada lagi ini Pak. Oh, ini coba lihat sih. Kemudian di situ ada nanti Bapak sini dengan C. Ada satu. Bukan ini salah ya. Nanti sudah siap. Kalian Bapak ini dulu. Ini sudah coba lihat tadi sudah ya. Sudah. C-nya lihat C, klik C. Bawah sampai P tidak ada ya. Oke, silakan mulai dari filenya sudah ada kan? Ekstrak sampai P nya diinstal. Ini kita Bapak lihat dulu. Ini C mana? Klik C. Ini C-nya. Belum ada. Nah, install dulu. Sama yang dari Bapak itu ya? Iya. Sudah diekstrak itu? Belum Pak. Mana? Yang bentuknya WinRAR. WinRAR. Itu kayak sebelah itu. Nah, kayak ini. Kalau belum ada, mapi di sini. Ini punya ini, C-nya sudah ada belum? Ini Pak. Sudah ada sampai P ya ini ya? Ini Pak. Di rename aja. Klik kanan rename.
Examnya ganti Ya, ganti nama rename. Rename tambah 1 aja ujung. Di dulu. Boleh dihapus, boleh di rename. Kalau mau dihapus, tadinya program apa? Belum ada. ganti nama ya Pak. Namanya jadi nama. Basing lah, anu aja untuk cadangan gitu, berapa? Sam cadangan gitu, sam 1 aja. Nanti kan kalau mau di, tadinya ada program ya, enggak? Ada program enggak itu? Enggak ada. Ya enggak ada, hapus aja kan? Ya udah rename aja kalau anu kan enggak dipakai juga akhirnya. Nanti delete aja ya. Karena delete-nya lama kan? Dah. Coba delete, kalau bisa delete sudah. Jadi biar enggak ganggu. Klik del. Del. Kalau bisa di delete, kalau enggak bisa rename aja. Ini Ya udah biar tunggu sampai habis ya. Ini Jordan lihat C. C. Ya. Pakai ini aja. Normalkan dulu ya. Nah, C. Ini C. Klik. Nah, sudah ada sampai P tuh. Iya. Tadi yang install punya siapa? Pak Budi? Punya yang ini, yang Pak Budi itu Pak. Nah, di rename aja lah, di rename aja. Ya kalau dihapus kan sayang kan. Tapi sebenarnya mentahannya ada kan? Mentahannya. Ada, di rename aja. Rename. Klik kanan. Bisa nggak? Pak jadi saya Yes. yang tadi Ya sudah biarlah, nanti kan di ini juga ya. nanti Ya. Plus ini aja. Ya, karena Excelnya juga tidak ada kan? Jadi name ya. Rename aja. 1 tambah tulis angka 1. 1. Spasi dulu. Sampai P1 gitu. PP 1 aja. Karena yang di anu kan sampai P kan. Udah. Bisa nggak di rename itu? Sudah. 1. Udah. Udah. Mana yang di-download dari Bapak? Di-download dari Bapak mana? Dari Bapak. Kalau nggak ada, copy sama kawannya. Sini, download belum? Di WA. Hah? Belum Pak. Belum. Nah, minta kalau ada file minta atau download, tapi harus connect internetnya. Connect ya? Connect internetnya. Nah, coba download lah. WA tadi ada Slim sama itu. Enaknya ngopi aja dari kawan kalau ada ya. Nah, itu kopi kan tinggal. Itu apa? Sen Pak. Ini coba. Udah yang dari Bapak itu Pak. Hapus lagi, hapus dulu ya. Di uninstall ya Pak. Ya, uninstall, boleh uninstall. Di control panel ya, uninstall. Ya, uninstall. Ini sudah, kalau enggak tuh di ini lebih mana? Lihat C-nya. C Cuma ada ini Pak, 2 nya. belum ada berarti. Sudah install lah langsung ya. Yang Itu dari Bapak itu? Iya. Belum ya? Nah, Atau di mana? Sampai nya? Yang di atas tuh? ini slimnya Pak. Iya, yang samnya? Ini exam Pak. Yang dia download dari Bapak bukan? Iya Pak. Ya coba install lah. Terus ini juga install. Sampai nya mana? Bisa dihapus tak itu? Nah, yes. Ini? Mana sampai P? Yang itu klik-klik sekali. Enter. Ya klik-klik ya, suruh Anda. Ini? Internetnya nggak connect Pak. Ya, copy aja dari sini. Ada plastis tak? Nah, itu ada plastis kan? Nah, aja. Sudah di copy ya? Kayak gini Pak. Ya. Sennya. Ya, coba buka. Klik-klik. Enter aja. Langsung klik dua. Open aja apa-apa. Nanti di install kan? Itu Jordan kasih ya. Enter dulu tuh. Nah, terus. Enter lagi atas itu. Ini tempelkan dulu situ. Install dulu. Nah, itu DLP sudah berjalan kan? DLP sudah berjalan ya. Enter. Ya, tunggu sampai sampai berjalan seperti punya DLP itu, tinggal nunggu kan? Itu udah keluar belum? Yang ini juga langsung. Yang Tunggu itu. Nah, yes. ini ya Pak. Yes, ya. Exam ya. Itu kasih si anu itu siapa? Jordan. Ya, yang itu. Enter. Ini exam ini 5 menit lah ya, nunggu kita ya. Enter. Enter lagi Pak. Ya. Gak apa-apa sambil, walaupun ujian ini ada sambil. Oke itu. Oke Pak. Continue. Ya. Kayak gini Pak. Yes. Ya, yes. Tunggu ya.
Nah, Jordan copy 2 ya, ada sampai P slim sama sama slimnya. Ya, Ini Pak. ya oke. Next, terus ya next aja lah. Terus next lagi. Next. Nah, tunggu sampai berhasil, sampai 100% ya. Nah, ini terus lagi sampai ada next. Oke. Next. Itu di tutup saja itu. Pak ini sampai P Nah, tunggu itu. sampai P Windows bukan ini? Iya. Sampai P apa tuh? Windows bukan? Apa yang Boolean? Ini. Itu dari Bapak bukan? Sampai P, iya aja, itu. Enter. Di copy dulu ya. Copy Ya, dua-duanya, copy dua-duanya. dulunya. Copy dulu ke tempat itu, kasihkan flash disknya baru diinstal ya. Jalan deh. Iya, boleh di D, di C, terserah ya. Yang penting itu dulu. Nah, ini 3 orang berjalan ya, 4, 5. Gitu? Masih uninstall Pak. Uninstall dulu ya. Enggak apa-apa, masih ini. Lagi Apa? belum jalan Pak. Lagi di uninstall sudah. Uninstall juga? Enggak apa-apa. 5 menit urusan ini dulu, sampai PP dulu ya. Jordan. Mana? Ini sudah. Sudah. Yang sering Boolean Itu jangan itu. Dulu. Sum dulu install sampai PP-nya nih. sampai dulu. Iya. Di C ya, enter. Tutup dulu itu. Tutup. Karena internetnya connect kan, udah usah pakai internet lagi. Ganggu aja internetnya. Enter. Terus sampai berhasil ini ya, sampai ini ya. Sudah di copy tadi ya? Yes. Terus internetnya tutup aja nanti. Yang aneh itu. Tunggu tuh Jordan agak lama itu. Sampai itu. Yes. Oke. Next. Terus sampai ke terus next lagi. Sudah di C aja. Lagi. Udah usah, biarlah. Next. Balikanlah flash disknya tuh. Eject. Oh, itu udah berjalan belum? Next lagi. Tutup aja internetnya tuh. Ini buka ya? Ya, internetnya mana? Tutup aja internet. Tutup aja. Mana tadi yang install tadi? Yang install? Buka ya? Iya. Yang install tadi mana? Ini. Ini. Iya. Ini. Next lagi. Nah, udah tunggu ya sampai 100%. Itu internet tutup, flash disk kembalikan. Masih uninstall? Ya nggak apa-apa. Hah? Belum jalan Pak. Coba lihat C-nya. C di C mana C? Nah, uninstall tadi enggak? Enggak pakai uninstall? Ini lagi proses uninstall Pak. Itu uninstall apa tadi? Sama PP. C? Sudah hilang belum? C? Udah tulis random aja deh. Kalau lama. Jangan install dulu. Ini nih masih ada nih sampai PP-nya. Random aja. Atau di delete, bisa hilang nggak? Ya dihapus, jangan dulu kalau mau delete, dimatikan dulu itunya. Apa tuh? Do you want to uninstall? Oke. Yes. Dari tadi berarti itu nunggu dia. Yes. Kita ndak klik-klik, ndak jalan-jalan ya. Sudah ya? Ini. Sudah. Siapa nih? Merah. Ya sudah. Install lah. Itu di LP sudah ya? Oke, tinggal di ini apa? Di ekstrak ya. Ekstrak yang ini, yang file itunya ya. File apa? Slimnya ya. Silakan. Sudah. Ini juga sudah kan?
lihat dulu, dibuka di slim itu. Di slim itu ada dua sebenarnya ada. Nah, mana slim? Iya. Ada sampai di dalamnya ya? Iya Pak. Oh ya sudah. Coba buka lagi slim itu, ada nggak? Jangan-jangan di dalam ada lagi dah. Klik kanan apa? Enter aja. Enter Pak ya? Open. Kalau sudah ada, coba lihat sekali lagi. Siapa tahu dalamnya ada. Enggak, back sekali. Mundur sekali, jangan dari situ munggulnya. Di bawah tuh ada panah. Nah, ekstrak lah itu ke ekstrak. Ada ekstraknya. Tuh, ya klik aja. C sampai P htdoc ya. C sampai P htdoc. Mana lagi yang sudah? Ini. Nah, di situ di htdoc ya. Htdoc oke. Ini coba di C, buka ekstrak dulu filenya. Yang slim ya, jangan yang tadi. Terus ekstrak, iya, open aja, open di atas, slim itu ya, ya open di atas, paling atas tuh. S100 slimnya Pak. Open itu. Ya sudah, sini nggak apa-apa. Tutup. Itu sampai P lagi, jangan ya sampai P-nya. Ngulang install lagi sekali lagi tuh. Tadi dua, yang file yang slimnya mana? Itu slim bukan? Buka lagi tuh. Back. Ketemu? Bisa? Folder bukan? Folder ya? Iya folder Pak. Ya oke. C. Ini dua sudah itu. Jordan sudah berapa? Oh cepet ya? Nah sudah ekstrak. Start dulu dua ya. Gak apa-apa, start dulu atau ekstrak dulu silakan. Ekstrak ya. Bisa start enggak dua-duanya? Yang penting dua saja di atas ya. Dua. Ekstrak dua. Bisa, Jalan? Jangan semuanya. Dua saja. Atas saja, yang atas dua saja. Yang lainnya enggak usah diekstrak, yang dua saja. Apache dan MySQL saja. Sudah terlanjur Pak file jiwa sama Mercury-nya. Stop kan bisa? Stop saja. Nanti berpengaruh kan? Udah. Di minimize ya. Baru ekstrak file. Mana? Ekstrak file itu, yang file download tadi. Yang satunya kan ada dua. WinRAR tadi di C. Itu minimize saja itu. Minimize itu dikecilin. Atau tinggal itu, enggak apa-apa. Balik ke C. Folder C. Enggak ada. Ya boleh situ. Enggak, bukan. Yang ini apa? Nah, situ. Mana downloadan tadi? Slimnya mana yang slim? Slim tadi. Yang ngopi berapa sama kamu tadi, teman tadi? Satu saja. Kurang satu, minta lagi. Yang slimnya, itu kan sudah selesai yang itu ya. Nah, tinggal yang ekstrak tadi ya, minta mana plastisnya tadi, kasih dulu itu. Kasih plastisnya satu. Ini sudah? Sudah? Dilpi sudah? Ini sudah. Ya ekstrak. Ekstrak ke
Ekstrak ke C. Banyak itu. Nah itu. Buka lagi, ada lagi tidak dalamnya? Sampai muncul folder. Enggak. Ya sudah. Ekstrak tuh C htdoc ya. Sampai P dulu. Ya, oke. Nah, udah berhasil ya. Ini enggak bisa dia tuh. Di rename enggak bisa tuh. Oh, dikit lagi, itu tunggu aja ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. DLP sudah. Nah, terus langkah berikutnya DLP apa? Aktifkan, 2 itu kan. Ini juga aktifkan. Sudah diekstrak nih. Aktifkan. File slim tadi di rename dulu. Gimana? File slim tadi tuh di rename dulu atau? Mana htdoc tadi? Iya, di rename perpustakaan ya. Rename dulu perpustakaan. Ini juga DLP. Ini rename juga perpustakaan di htdoc-nya tadi. Rename perpustakaan. Ini masih berapa persen lagi? Ya. Ini 9 sudah Pak yang mulia. 9 mulia sudah Pak. Sudah ya, sudah ekstrak. Klik. Ekstrak tuh buka dulu ya, dibuka dulu. Ada sampai P-nya. Sebenarnya tadi tuh walaupun Bapak tidak ngirim sampai P-nya, di dalam itu sudah ada 2 itu ya. Nah, ada sampai P-nya ada ini apa? Slimnya ada. Buka dulu. Yang file. Ya, klik buka dulu. Buka dulu, jangan diekstrak dulu. Sampai muncul folder dia. Open dulu tadi, tutup dulu. Tutup. Nah, klik enter. Ya, enter saja. Slim ya itu. Nah, lihat lagi, dibuka lagi sekali lagi, jangan sampai buka lagi. Yang mana? Ya itu. Klik Ini. bawahnya. Ya. Nah, sudah berarti back sekali. Mundur sekali. Nih mundurnya nih. Ini kecilnya. Udah ekstrak lah ke C. Ekstrak tuh. Ekstrak tuh. Sudah. C sampai P ya. C dulu enter. Dari itu ya. Ini C sini, mana C-nya? Coba ya. C buka dulu. Yang di oke. Buka dulu plusnya itu, klik plusnya. Plus tuh ada plus yang di samping C ini. Ya. Klik. Nah, C sampai P mana sampai P? BP1 kan. Jangan yang yang itu. Yang 1 ya. Bukan, yang 1 kan yang lama. Buka. Yang ini. Klik. Enter dulu. Enter jangan di oke. Salah, balik lagi. Di C di htdoc ya. Ekstrak tuh, ya, finish ya. C di htdoc. Kalau tadi di C dia enggak kan dari catatannya di htdoc kan? Terus ya Pak ya? Next terus. Ya, sampai selesai. Klik lagi sekali. Yang mana yang ini? Ya, buka dulu. Ada dalamnya ada lagi enggak? Itu sampai P apa slim? Slim ini Pak. Coba Bu. Iya, lihat ke bawah. Iya, anak ke atas. Back sekali. Ini ya. Back lagi. Mana tadi? C, buka C-nya dulu. C sampai P. Sampai P1 itu tadi juga. Jangan sampai P1 ya. Kalau P2. Sampai P B. Ya nah. Sampai P. Klik lagi buka. htdoc. Tidak. Nah, oke, dari situ. Mana tadi? Ekstrak tadi. Perang. Oh, ekstrak dulu tadi. Jangan dicari dulu, ekstrak dulu. Start dulu ya. Enggak. Mana slimnya? Slimnya mana? Ya, itu. Mana slimnya? Nah, yang itu buka. Ya.
Klik. Terus buka lagi sekali. Apalagi Klik buka sekali. Enter. Klik. Bisa nggak? Nah. Oh back sekali back sekali. Ya, ekstrak tuh. Ekstrak tuh di atas tuh. Nah ya. ekstrak to fresh white water. Klik. Nah baru di C. HT sampai P. Klik buka. Jangan di oke lagi. Kayak tadi lagi tuh. Klik buka dulu. Nah baru di HT doc. Dah oke lah situ. Nah berarti sudah ketiga ya. Aktifkan sudah. Kalau sudah seperti itu, ngapa nginstal lagi? Ya kok bisa lagi Kak? Tutup lagi. Mau duo. Cancel aja. Kan sudah kan? Iya Kak. Yes. Oh, oke, yes. Itu ngapa? Ini yang slimnya itu Pak kan dipindah ke ini kan Kak? Ke send terus HP doc. Bener kayak gitu? Iya. Coba lihat C-nya. Lihat slimnya mana? Slimnya ini di download. Bukan download tuh. Tutup dulu itu. Tadi tuh tutup lah dulu. Ini Pak ini. Sudah. Ekstrak filenya. Slimnya tinggal. File slim. Yang ini apa ya? Ya, slim, enter. Buka dulu sekali lagi. Tutup dulu tuh bawahnya. Terus klik sekali lagi, buka. Nah, ikut sama dengan ini. Slim. Iya, lihat si anosmia tuh. Nah, tuh yang slimnya mana? Yang Atas, ya. Ya, klik. Terus, nah ekstrak tuh. Tutup dulu ekstrak tuh. Ekstrak tuh. Di atas tak ada ekstrak tuh. ekstrak tuh ini apa? Nah, C, cari C. Ini. C, klik C plus di C-nya. C sampai P. Ini sudah. Nah, langkah berikutnya mana? Catatannya mana? TikTok sudah. Hah? Ini kan sudah aktif di ekstrak ya. Ya sudah. Tinggal aktifkan PHP MyAdmin-nya ya. Ekstrak tuh C, mana C? Udah Pak sampai P terus HTDoc. HP doc. Klik ya Pak, TikTok ya. Enggak, mulai dari itu aktif sudah aktif tadi ya. Lari ke browser Mozilla. HP doc apa Pak? HTDoc mana? Ini Ya, klik situ. Klik di situ, klik situ. Di atas, tempel ke di atasnya itu. HP doc. Tempel ke di HTDoc-nya tuh, atasnya. Lagi, jangan di close lagi. Tip situ. Sini. Iya. Nah, oke lah. Oke. Dah. Ini juga. Back dulu sekali, mundur sekali. Ya. Ya. Apa? Paling cepat. Itu slim ya, itu ekstrak tuh itu. Ekstrak tuh. Ini. C. DLP sudah sampai mana? Oke. Ini nanti di logo. DLP sudah sampai mana? Apa tadi cek kan? Ekstrak ya? Nah. Berarti ke Terus ya, berarti lihat langkah berikutnya ke apa? PHP MyAdmin ya, bikin basis data kan? Coba. C. Nah, itu sudah ya. Basis data. Coba siapa dulu yang ini ya? Nih, basis data. Nah, buat di situ sudah perpustakaan. Oke. Terus pilih yang nomor 3 ya. Atas nomor 3. Bawah lagi, bawah. Up. Nah, bawah lagi, satu lagi. Up. Nah, itu ya. Create. Dah. Terus privilege. New. Dah. Situ perpustakaan. Dikit lagi tuh. DLP juga buatlah biar cepet. Lokal. Perpustakaan aja sama. Perpustakaan. Terus nomor 3 di atas ya. DLP nomor 3 di atas. Yang ini Pak. Ya. Nah, create. Collection Pak.
boleh sebenarnya, tapi yang penting menu apa tuh Excel apa kayak yang di MySQL-nya itu kan, check all sudah, go, udah balik lagi ke browser plus, udah hampir selesai tuh si siapa nih? Farhan, Rahmat ya. Ya, localhost garis miring perpustakaan dah. Ya, tinggal install ya. Terus ya, nah itu perpustakaan. Terus kalau udah biasa cepet 15 menit selesai. Kalau sudah yang penting sudah itu kan harus sama ya itunya. Udah DLP sampai mana tuh? Nah itu ada yang masalah tuh, nggak sama. Sama kan dengan itu perpustakaan juga. Ya. Admin saja ya Pak. Boleh, admin perpustakaan juga boleh. Ya. Ya. Ya, itu sebenarnya cari apa? Yang install itu dikasih underscore. Mana di C sampai P. Htdoc install, ada ini install ya? Nah, install tadi dikasih underscore, back. Nah, klik kanan, underscore. Udah, balik lagi ke sana. Iya, refresh aja. Apa tuh disalah di mana tuh tadi? P-nya ada salah belum? Udah berhasil ya ini sampai nih. Jadi tinggal masuk ke login, tambah tanda tanya P sama index dia P tanda tanya sama login ya. Kalau ini berhasil sudah. Nah passwordnya apa? Admin kan? Oke. Ya berhasil ya. Rahmat tuntas, dia sudah selesai. Yang lainnya ke apa? Ke Mozilla. Ini. Ya, Mozilla, terus localhost perpustakaan ya. Localhost phpMyAdmin ya. Udah, enter aja dulu. Berhasil ya? Aktif belum tadi? Yang ininya? Localhost tulisannya gimana? Ininya start dulu belum? Iya, start dulu ya. Itu juga, nah ya. Terus klik phpMyAdmin sebelahnya. Ini DLP ya, dikit lagi ya. phpMyAdmin itu sama dengan ini. Ikut sama biar cepat. Jam 3 kita kalau bisa selesai jam 4 ya paling ya. DLP tinggal ini ya. Itu masih ini. Ini delete punya dia. Terus boleh kan, yang penting dihapus itunya ya. Kan Rahmat sudah bisa kan? Nanti buat lagi juga bisa kan? Buat dengan nama berbeda ya. Tapi jangan sampai pendek sudah dihapus. Di htdoc-nya aja. Htdoc. Enggak apa-apa. Iya, delete aja. Bisa nggak di-delete? Kalau bisa, udah pakai sama aja ya. Prinsipnya itu kan lagi install ya. Nggak apa-apa, sama. Silakan, Anda siapa tuh? Rahmat sudah bisa kan? Pokoknya salah lagi, hapus lagi. Tinggal ekstrak ya. Tinggal ekstrak. Nah, DLP tinggal login. Ya. Ini terus ini ya database sama ikut database. DLP berhasil ya. Oke, 2 orang sudah. Terus
balik ke ya sini coba. Refresh dulu. Atau klik ulang lagi. Localhost. Oh, diaktifkan dulu tadi yang punya Jordannya tadi. Oh, sudah ya, sampai sudah. Udah langsung aja localhost. Garis miring. Jordan. Enter lah. Masih itu juga. Coba oke, Ini. ya. Apa yang C-nya aktifnya ya? Ya sudah. Ya sudah, terus. Ya. Jordan ya. Tadi sampai sini kan tadi kan? Iya. Terus Jordan lagi. Sini, Jordan lagi. Kok masih sama tadi kayaknya? Udah bawa lagi ke bawah. Nggak apa-apa, santai ini aja. Terus ke bawah. Tes. Ini tes bawah tuh bisa nggak? Iya. Sudah. Ini. Dia diklik aja ini. Ini tadi sudah muncul ya? Sudah already. Using password, yes. Apa passwordnya? Using password. Udah ada password. Tadi waktu buatnya apa? Waktu buat di PHP admin ya? Jordan enggak? Apa? Waktu buat di Jordan Pak itu. apa? Passwordnya itu Republic of Cyprus sama. Dalam database passwordnya itu Apa? Republik? Republic of Cyprus kalau nggak salah. Tapi enggak di spasi ya? Nggak di spasi Pak ini. Nah coba, itu berarti Republik itu aja. Kalau gitu sampai pagi kita nggak bisa. Beda masalahnya. Republik huruf kecil ya. Iya. Ininya juga atasnya. Nanti Jordan tadi diganti Republik apa tadi? Amerika tadi. Republik apa? Cyprus Pak. Harus sama ya, harus sama. Terus ini yang Jordan 2 nih. Berarti tadi Jordan ya. Kemungkinan coba dulu karena passwordnya jangan beda kan? Passwordnya aja. Iya, ya. Nggak bisa Pak. Terus Republik lah, tulis Republik situ. Republik. Terus Republik. Republik apa? Terus coba. Kalau masih tidak bisa, berarti kita ubah baru yang itu, yang tadi yang Jordan tadi dengan nama lain, kita buat password yang baru saja. Bisa? Dah. Berarti tadi rename lagi yang itu, yang apa tadi? Nah, yang di C tadi. Yang Jordan tadi rubah namanya punya cewek enggak? Punya cewek. Iya, terus nama ceweknya biar mudah. Coba, dia apa? Ya. Rename dulu. Rename. Nah, ada Ayu ya. Klik, dah. Terus buka PHP admin. Iya. Buat baru lagi, ya yang itu database buat baru lagi, Ayu lagi. Iya. Back lagi. PHP admin aja. Klik lagi. Localhost aja, localhost. Nah, PHP admin nih buat baru lagi sini. Nah, buat Ayu. Database jangan. Ngapa dirubah tadi? Apa tadi dirubah? Enggak ada. Ini database. Buatlah Ayu situ. Huruf besar enggak tadi? A-nya besar enggak? A-nya besar awalnya. Hah? Awalnya besar Pak. A-nya besar lagi? Ya, nggak boleh besar Pak ya. Ya sudah, buat A besar semua berarti. Atau itu rubah A kecil ya? A kecil aja. Ayuku misalnya kan enggak enak. Ayuku ya. Ayu sayang apa gitu kan agak panjang dikit. Ayu sayang ya. Ayu aja. Ayu aja ya. Nah, terus nanti deh. Terus buat Ayu. Nah, terus itu nomor 3 ya. Jangan dikerat dulu. Ini klik nomor 3 sudah. Paling atas.
Aborsi. Iya. Create. Nah, privilege. Terus new di bawah itu. Bawah lagi, klik bawahnya. Dikit lagi ya. Ya ini. Ini. Iya. User account. Iya, klik. Nah, Ayu. Udah Ayu aja. Itu lokal. Sebelahnya, jangan diklik sebelah situnya. Lokal. Terus Ayu. Yang mana di bawah? Ya di bawah itu dua itu Ayu galau. Bawah lagi Ayu lagi. Tidak apa kesalahan nanti jadi mudah kita menginstal lagi nanti kan. Back ke bawah, jangan di atas bawah. Centang dulu all di atas tadi. Yang mana? Tuh ini centang dulu. Ini. Ini. Klik, dah, go. Nah, dah. Perpustakaan localhost Ayu plus. Masih bisa nggak dia? Mudah-mudahan berhasil ya. Tidak berhasil kita ganti lagi nama pacarnya keduanya. Tidak. Garis miring. Ayo, udah enter. Bestinya Rahmat. Terus ya. Klik. Terus dua Ayu tuh iya install terus bawah Ayu. iya apa salah ya sudah ada apa bawah lagi Ayu lagi bisa dah harusnya warna nah udah klik next nah terus itu Ayu lagi sih bawahnya passwordnya Ayu lagi galak Ayu ya. Ini namanya Ayu galak dah. Terus dah oke aja go langsung udah apa-apa udah dirubah ya go. Nah berhasil kan galak Ayu. Nah terus ini plus kasih tahu apa tadi tuh ujungnya di sini ujung sini cepet biar selesai kita. Ujungnya jangan dihabisin. Klik. Yang mana? Ini ujungnya nih. Ditambah. Ya. Nah, apa namanya? Itu Rahmat. Siapa? Ujungnya apa tadi? Sama dengan P. Indeks. Tanya P sama dengan login. Iya. Tanda tanya dulu. Tanda tanya P sama dengan Cepet biar cepet balik. Login ya. Tanda tanya P sama dengan login. Tanda tanya P sama dengan login. Enter. Nah, ya Ayu bisa nggak? Kalau bisa sudah. Oh salah tuh. Passwordnya bener tadi. Ayu besar ya huruf A-nya. Ayu. Bawa lagi. Ayu. Terus next. Apa kata tulisannya? Ayu udah galak. Apa katanya? Username. Apa? No? Nah, coba bawahnya admin. Siapa tahu bisa. Ayu admin. Ayu terus bawahnya admin. Siapa tahu bisa. Kalau enggak bisa ulang lagi kan? Apa katanya? Wrong username or password. Wrong internet or password. Access denied. Tadi padahal sudah Ayu ya. Besar kalau ya tadi enggak? Enggak. Enggak, Pak. Ayu. Oh, usernya admin coba. Sudah tadi ya? Iya. Usernya admin. Usernya admin. Admin. Bawahnya Ayu. Ya, dan berhasil ya. Oke, Jordan berhasil nih. Selesai ya, galak Ayu deh. Oke, berhasil ya, sudah semua ya. Ya.